Informasi lain, polisi selidiki kasus dugaan penahanan ijazah karyawan di sebuah perusahaan di Surabaya, Jawa Timur menyusul adanya laporan 44 orang korbannya. Nah, ini sementara belasan perusahaan kembalikan ijazah karyawan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyusul adanya inspeksi mendadak Wakil Wali Kota Surabaya ke sebuah perusahaan di wilayah tersebut. Pemirsa, sidang lanjutan dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, saksi ada yang mengakui pertemuannya dengan Harus Masiku dan adanya pemberian uang ratusan juta rupiah. Tudingan ijazah palsu kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo membuat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri. Sementara sidang perdana gugatan ijazah palsu, pihak penggugat meminta Jokowi dapat hadir dan menunjukkan ijazah asli pada mediasi 30 April. Kabur dikejar warga pencuri ponsel di Bogor, Jawa Barat akhirnya tertangkap. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Janet Lee. Dan saya Nurul Cinta. Pemirsa, sebuah minibus pembawa BBM di Magelang, Jawa Tengah terbakar hebat. Berupaya jenakkan api, seorang pekerja SPBU harus mendapat pertolongan medis akibat mengalami luka-luka di tubuhnya. Sakit hati karena kerap diejek oleh mertua, seorang pria nekat membobol berangkas di rumah orang tua istrinya di Pinrang, Sulawesi Selatan. Uang tunai ratusan juta rupiah di dalam berangkas lalu dibawa kabur tersangka. Bermodus bekerja sebagai asisten rumah tangga, seorang pria justru mencuri 1 unit sepeda motor dan ponsel milik majikannya. Lewat rekaman CCTV dan keterangan saksi, pelaku ditangkap aparat kepolisian di Bandung, Jawa Barat. Lid Utang, seorang lurah di Ternate, Maluku Utara nekat mencuri sejumlah ponsel warga. Sementara di Bogor, Jawa Barat, pencuri ponsel tertangkap gara-gara menabrak mobil patroli polisi saat dikejar warga. Ratusan pelat besi pelindung beton kolong tol Wiyoto Wiono, Tanjung Priok, Jakarta Utara hilang dicuri maling. Kondisi ini telah berlangsung selama 1 tahun hingga membuat warga resah. Di informasi lain, pemirsa, sesosok jasad pria ditemukan mengambang di sungai di Mojokerto, Jawa Timur. Dugaan sementara jasad tersebut merupakan korban pembunuhan karena alat kelamin sudah terputus. Terbakar cemburu, pria di Probolinggo, Jawa Timur menganiaya istrinya hingga meninggal dunia. Sakit hati membuat tersangka membuang jasad pasangan hidupnya di tengah jalan. Kita jeda sejenak, seekor buaya peliharaan berukuran. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Janet Lee. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Terlilit utang, seorang pria di Lamongan, Jawa Timur tega menjual istrinya melalui akun media sosial. Ya, ini pelaku memasang tarif 1 juta rupiah hingga 1,5 juta sekali kencan, dan praktek tidak terpuji itu sudah dilakukan sejak 2024. Di kasus lainnya, tampilkan tarian adat di sebuah acara pernikahan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seorang pria meninggal dunia akibat tikaman senjata tajam. Warga sempat berupaya membawa korban ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong. Pemirsa, puluhan orang di Nganjuk, Jawa Timur dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan lantaran diduga mengalami keracunan makanan. Para korban mengalami gejala muntah dan diare setelah menyantap nasi berkat dari tempat hajatan warga. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, rusaknya jalanan lagi-lagi ini membuat warga yang sedang sakit harus ditandu menuju fasilitas kesehatan. Ya, ini jarak tempuhnya pun panjang hingga membuat pasien membutuhkan waktu lebih lama di perjalanan.